Simak telah kajian akademik berdasar fakta, ini upaya mengembalikan catatan sejarah benar Nusantara, bukan sedang menyebarkan faham dari suatu ajaran tertentu. Sefarnatvipa Dharmakirti. Sefarnatvipa adalah nama orang yang ada di pulau kini bernama Sumatera. Dharmakirti asli Nusantara bukan dari Arab, India atau Armenia. Dharma adalah ajaran leluhur bangsa Indonesia, Kirti adalah pelajar, mahasiswa, santri. Jadi, Sefarnatvipa Dharmakirti adalah tokoh yang terlahir di Sumatera termasuk Ersy Marhandeya dan Agatsya. Dua tokoh ini guru atau master, dan pelajar atau santri ajaran, Dharma, yang pusat pembelajarannya ada di Sumatera hingga kini tersimpan di Bali, tergambar di Borobudur, asli ajaran leluhur Indonesia terdahulu. Dharmakirti, dikenal sebagai Serlingpa Dharmakirti atau Sufarnatvipa Dharmakirti, sebutan Tiongkok Choki Drakpa. Tibet menyebutkan bahwa Dharmakirti hidup sezaman dengan Raja Tibet Srong Betan Gampo. Sufarnatvipa Dharmakirti, lahir dari keluarga Brahmanism, ini bukan Hindu, beliau ada pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM, ada dua nama dengan masa berbeda. Dharmakirti adalah keponakan Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, hidup pada sistem kekeluargaan, matrilineal, kadatuan, garis keturunan Apuntahiam Rijayanasa, Dapuntahiang, sampai pada keturunan generasi saat ini, Niniok Datuok Gajo Duo Balai. Sufarnatvipa Dharmakirti sarjana keturunan leluhur yang kini terpublikasi dengan Sriwijaya, lahir di Sufarnatvipa. Di sini dia melakukan proses pendidikan dan pembelajaran utamanya, dharmik, dan sains lainnya dari para master tingkat tingginya. Nusantara pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan di negeri tercinta ini Indonesia. The Seven Treatises on Valid Cognition adalah karya Sefarnatvipa Dharmakirti. Ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan dan akademis, yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan, validitas. The Seven Treatises on Valid Cognition. Sefarnatvipa Dharmakirti. Sebelum Diknaga meninggal, Dharmakirti menerima penahbisan darinya. Dia adalah murid tokoh Dharmapala saat ia masih hidup. Dharmapala 670 sampai 580 SM lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Sefarnatvipa. Dia adalah murid Dharmadasa, menjadi pimpinan Nalada Bihar India. Dia adalah guru Dharmakirti. Selama masa Dharmakirti, Adi Sankara tahun 569 sampai 537 SM dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru tentang dharmik, yaitu tinjauan baru filosofis, Buddhism, di forum perdebatan para sarjana. Dia adalah salah satu pencetus pemikiran, logika filosofis, juga ahli teori ilmu yang utama, atomisme, yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada adalah keadaan kesadaran sesaat. Karya Sefarnatvipa Dharmakirti adalah The Seven Treatises on Valid Cognition. Ilmu tentang analisis hubungan, Sambandha Pariksafti. Ilmu penetapan pengakuan validitas, Pramana Viniscaya. Ilmu Kompendium Pengakuan, Validitas, Pramana Vartika Karika, Diknaga. Ilmu, Drop of Reasoning, Nyaya Bindu Prakarana. Essence and Explanation of a Drop of Reason, Hetu Bindu Nama Prakarana. Bukti dari Kontinuums dan Kajian Akademik, Samtanantarasi di Nama Prakarana. Ilmu terhadap penalaran dan pendekatan, Vadanyaya Nama Prakarana. Sefarnatvipa Dharmakirti, di antara tokoh pembawa ajaran, dharmik, falsafah asli Nusantara. Lokasi di 13 Koto Kampar ditemukan artefak bukti pernah berdiri komplek besar ada lebih 14 abad lalu sebelum Masehi. Landmark atau tempat suci untuk penobatan wisudawan dan ritual suci para master, dharmik original, berupa menara tinggi dan tempat duduk para sangha, juga penobatan para raja, Vanua, Vatsal. Sufarnatvipa Dharmakirti, putra Bunda Dewi Domo atau Ratna Dewi Putitrata yang hidup di Sefarnadipa dan saat beliau, Amerta, dimakamkan di timur laut berjarak 300 meter dari landmark, di sekitarnya dibangunkan 6 buah bangunan oleh putranya. Di tempat ini, Xuanzang, Hiensang 602 sampai 664 M juga Ising 689 sampai 695 M yang tinggal selama 5 tahun di Sefarnatvipa belajar di pusat pembelajaran, dharmik original. Atisa Dipamkara Rijnana, asal Tibet pergi ke Sefarnatvipa Indonesia terdahulu untuk belajar falsafah dasar utama leluhur kita yaitu dharmik original. Inilah Dharma, Dhamma, falsafah leluhur bangsa Nusantara yang mewarnai Tibet. Beliau bukan membawa ajaran Buddha lalu disebarkan ke Nusantara dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhism terdahulu. Fahami, Buddhism ada di Indonesia secara formil 1953.
atas prakarsa Bihu Asin Jinarahita baru mengadakan Trisuci Waisak di Borobudur. 12 teks literasi kata, Sevarga, di relief dasar, jelas membuktikan Borobudur bukan berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India ini. Kajian akademik, silahkan diteliti lebih jernih. Simak pertemuan antara guru dan murid. Atisa Dipamkara Rijnana was born into royalty, his father was a king known as Kalyanasri and his mother was Sri Prabhavati. Ia melakukan perjalanan ke Nusantara. Suvarnatvipa tinggal selama 12 tahun di sini lalu kembali ke India, meninggal di Nyetang, Tibet. Yesheo, guru master dari Tibet Barat, mengirim Atisa Dipamkara Rijnana pergi ke Suvarnatvipa untuk mempelajari dan menerjemahkan beberapa teks Sanskerta. Atisa adalah tokoh kunci dalam pendirian Mahayana Tibet. Dia menghidupkan Vajrayana di Tibet. Atisa ditabiskan ke dalam silsilah Mahasamgika pada usia 28 oleh Abbas Ilaraksita. Ia telah mempelajari hampir semua keilmuan Buddhisme dan non-Buddhis pada masanya, termasuk keilmuan Veda, ajaran-ajaran Wisnu, Siwa. Pertemuan Atisa Dipamkara Rijnan dengan guru Suvarnatvipa Dharmakirti di Sumatera, Indonesia masa lalu. Utusan tamu menghadap dan berkata, "Petik 2. Mohon dengarkanlah kami, oh guru yang mulia, hari ini telah tiba. Dipamkara Srijenana dengan 102 pengikut mengarungi samudera luas selama 14 bulan. Kini ia ingin bertemu dengan guru." Guru Suvarnatvipa Dharmakirti menjawab, "Alangkah mulianya, penguasa bumi telah datang. Alangkah mulianya, putra sang raja telah datang. Alangkah mulianya, tuan semua telah datang. Alangkah mulianya, pahlawan mulia telah datang. Alangkah mulianya, dia telah tiba dengan pengikutnya. Alangkah mulianya, telah mengatasi semua rintangan. Alangkah mulianya, dia telah datang dengan tulus hati. Oh, para murid, kenakanlah jubahmu dan siapkan salam untuk yang mulia." Dari kejauhan rombongan Atisa Dipamkara Rijnana sangat terkesan. Tak lama kemudian, 535 orang membawa 3 jubah dengan membawa kendi air suci, diiringi oleh 62 samanera dipimpin oleh guru Dharmakirti Suvarnatvipa sendiri. Rombongan mereka yang telah ditabiskan 597 orang. Atisa Dipamkara Rijnana dan rombongannya spontan melakukan namaskara penuh menyambut guru Dharmakirti Suvarnatvipa, dan sebaliknya rombongan guru Dharmakirti Suvarnatvipa pun melakukan namaskara. Atisa Dipamkara Rijnana mempersembahkan banyak permata dan emas. Para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya guru Dharmakirti Suvarnatvipa. Guru Dharmakirti Suvarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk Dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Suvarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Salah satu cendera mata berupa Buddha Rupang adalah bentuk miniatur orang duduk bersila. Ini visualisasi kontemplasi spiritual leluhur Nusantara yang disebut Topo Broto, Upasena. Kamala tampil di Borobudur, bukan patung Yam, Siddhartha Gautama, tapi beliau mengikuti teknik ini dan melahirkan ajaran Buddhisme di India. Atisa Dipamkara Rijnana ia telah berguru ke 157 guru, namun setiap kali ia mendengar nama guru Dharmakirti Suvarnatvipa kontan mengalir air matanya. Perhatikan, inilah lokasi yang dikunjungi Fahienten 399-414 m dan Hyun Sang 602-664 m. Perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksudnya. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Lokasi yang dimaksud Hyun Sang adalah Equinox, hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Adalah situs Muara Takus, di mana para Brahman melakukan ritual Pradaksina, Prasawiya, gerakan memutari situs. Situs Muara Takus di area Kota Suci, Suvarnatvipa, Sumatera, Indonesia terdahulu adalah tempat pendidikan ilmu pengetahuan, tempat wisuda para sarjana yang selesai mempelajari Dharma, Dhamma, tempat penobatan para raja, Vanua, Vatsal Nusantara. Di komplek area situs Muara Takus, ada pagar luar 2 lapis, adalah komplek utama tempat tinggal para guru, Sanghakirti, Ershi, pengajar dan bagian lainnya. Timur laut gerbang utama komplek. Timur, 400 langkah ada bangunan terbuat dari kayu pelatihan mantra. Barat tempat belajar ada kolam sakti, Tobek Sati. Tenggara, tempat belajar tingkat kedua. Barat daya tempat tinggal pelajar tingkat ketiga.
Barat laut tempat pertapa Tapo, Ken Yago. Utara komplek di luar tanggul seberang sungai Paudaman bahasa lokal kini, ini adalah pendarmaan, fahami ini bukan, Hindu, kapan dan siapa pembawa ajaran India ke Nusantara. Ini putra Nusantara yang pergi ke India pembawa, Dharmik, diantaranya Sariputra, Dharmadasa, Dharmapala adalah guru Suvarnatvipa Dharmakirti 610520 SM, Dharmakirti keponakan Kumarila Batai, 618-540 SM, sebelum kelahiran YM, Siddhartha Gautama. Sangharama Pusat Pembelajaran, Dharma, di Suvarnatvipa, bernama, Dharmapala, Raja Pala Silsilah Shailendra Balaputra Dewa Suvarnatvipa, membangun cabang di Bihar India, Nalada, 427 M. Sangharama Mahatupa di Jafatvipa bernama Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 M dibangun Raja Pala dinasti Sailendra dari Suvarnatvipa. Ini adalah cabang universitas di Suvarnatvipa bernama Dharmapala, juga Sangharama cabang di Java, Fuana Cakapala kini bernama Borobudur. Krijanayasa, Dapuntahi yang membawa, Dharma, dan para Ershi ke tanah Java juga Bali diantaranya Guru Erci Markaendriya dan Bali kini menyimpan sempurna falsafah utama dasar leluhur kita, Dharmik, yang mendasari tumbuhnya 3 agama besar di India. Dalam teks Pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva 108 Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana, pencipta, alam semesta pertama kali menyanyikan, Veda. Jika benar tahun, Saka, di seluruh prasasti dimulai 78 Masehi, tentu sebelum tahun itu tidak ada sejarah di negeri ini. Faktanya pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan di negeri tercinta ini Nusantara Indonesia. Di Nusantara, beliau adalah Suvarnatvipa Dharmakirti. Propaganda penjajah terhadap leluhur nenek moyang kita, primitif, tinggal di goa-goa menganut, animisme, dinamisme, situs dan ajarannya dari India adalah tidak benar. True Back History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.